Kali ini saya akan membahas khalifah ketiga, Utsman ibn Affan. Utsman ibn Affan dikenal sebagai sahabat yang kaya. Dia berasal dari keluarga atau klan Bani Abdi Syams. Di dalam suku Quraisy ada dua klan yang saling bersaing sejak sebelum Islam datang, yaitu Bani Hashim, dari mana Nabi berasal. Kemudian klan kedua adalah Bani Abdi Syams, yang memang dikenal sebagai klan yang aktif dalam bidang ekonomi dan mereka memang kaya, dikenal sebagai klan yang kaya. Nah, Utsman bin Affan datang dari klan tersebut. Utsman dikenang karena kebijakan utamanya ketika beliau menjadi khalifah. Beliau meneruskan proyek pengumpulan Al-Quran, tentu masih di bawah supervisi atau kepemimpinan sahabat Zain ibn Thabit. Kita tahu pengumpulan Al-Quran dimulai sejak zaman Abu Bakar, diteruskan pada zaman Umar, dan puncaknya adalah pada saat Utsman ibn Affan. Proyek itu selesai, kemudian diterbitkanlah kodeks atau mushaf Al-Quran yang resmi yang disebut dengan Mushaf Utsmani dan dikirimkan ke berbagai belahan dunia Islam. Berkat Quran Utsmani inilah kemudian kita sekarang punya Quran yang standar. Nah, cuma dalam proses pengumpulan Quran ini ada hal yang menarik. Waktu Utsman mengumpulkan Al-Quran ini, kemudian menerbitkan Quran resmi versi Utsmani, seluruh versi-versi mushaf di luar Utsman itu disingkirkan atau disuruh dibakar. Di tangan para sahabat ada beberapa mushaf di luar mushaf Utsman, ya. Konon ada mushaf Ibn Mas'ud, salah satu sahabat yang terkenal juga. Ada juga mushaf yang di tangan Ali. Nah, mushaf-mushaf di luar Utsman ini kemudian disuruh dibakar. Nah, tentu ada positif negatifnya. Positifnya kita sekarang punya Quran yang satu standar, tapi segi yang lain adalah kita mungkin kehilangan jejak sejarah tentang versi-versi Quran yang lain ini sebagai data sejarah, ya. Meskipun versi mushaf di luar Utsman ini masih direkam sebagian di dalam beberapa karya para ulama, misalnya di dalam kitab-kitab mengenai sejarah mushaf awal, misalnya Kitabul Masahif Ibn Abi Dawud, kemudian Abi Ubaid. Kalau kita baca kitab studi Al-Quran yang dikarang oleh As-Suyuti Al-Itqan misalnya, kita masih bisa membaca versi-versi Quran di luar Utsmani yang mungkin ada perbedaan dalam segi bacaannya dan seterusnya. Itu semua hilang. Kita sekarang hanya punya versi yang satu, yaitu versi Utsmani. Hal lain yang sangat menarik dicatat dari era Utsman ini adalah pada saat Utsman inilah benih-benih perpecahan di dalam umat Islam mulai muncul. Konon Utsman ini dikenal karena kebijakan-kebijakan beliau yang kontroversial, antara lain menganak emaskan keluarga Bani Abdi Syams. Katakan saja sebagian kebijakan beliau dianggap cenderung nepotistik. Karena itu banyak ketidakpuasan, terutama dari kawasan Mesir. Di ujung pemerintahan Sayyidina Utsman ada ribuan orang yang datang ke Madinah melakukan protes. Rumah beliau dikepung berhari-hari sampai akhirnya beliau meninggal. Dan proses penguburan Utsman itu kalau Anda baca dalam sejarah Islam sangat mengenaskan sekali, karena beliau dikuburkan dengan cara diam-diam, khawatir akan dibongkar oleh orang-orang yang melakukan protes terhadap beliau. Sehingga akhirnya beliau dikuburkan secara diam-diam pada malam hari, diikuti hanya dengan mungkin sekitar 10-15 orang, sedikit sekali. Dan di era Utsman inilah benih-benih perpecahan di dalam politik Islam muncul, yang dalam periode belakangan nanti kita akan mengenal, misalnya ada Sunni Syiah. Itu sebetulnya perpecahan Sunni Syiah itu benih-benihnya dimulai pada saat Utsman. Tentu sejarah Islam menjadi lain setelah Utsman ini. Kita akan punya rekaman yang berbeda seandainya Utsman mungkin menerapkan kebijakan yang berbeda. Tentu kita tidak akan meratapi sejarah, tetapi sejarah Utsman patut kita pelajari kembali sebagai cermin kita untuk saat sekarang. Apapun, Utsman punya peran yang besar, tetapi juga punya kontroversi.